Sekarang di meja gue sudah ada dua buah ini monitor dari KZ yang tentunya lagi-lagi disponsori oleh Sound Dignity. Terima kasih banyak bro, sudah kirimin gue dua buah in-ear monitor ini untuk di-review. Oke, ini adalah KZ D-Fi dan inilah KZ Krila. Apa yang menarik dari dua buah in-ear monitor ini? Kenapa gue harus review dua-duanya? Karena dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu keduanya memiliki switch tuning yang dimana di in-ear monitornya itu memiliki switch yang bisa kita gunakan untuk mengatur atau untuk mengubah tuning dari suaranya. Jadi langsung aja untuk KZ D-Fi dulu ya. Ini kita ke KZ D-Fi. Ini untuk spesifikasinya dia tuh pakai single dynamic driver 10 mm. Kemudian dia bodinya itu full aluminium ya atau logam gitu ya. Bukan plastik yang pasti, dan secara bobot itu dia lebih besar, bentuknya juga lebih bulky gitu ya, lebih besar. Kemudian nozzle-nya itu cukup lumayan panjang. Dia nozzle-nya itu kayak jadi satu gitu sama sama housing-nya. Dan dari logam atau aluminium juga. Yang sebelahnya ini lawannya adalah KZ Krila. KZ Krila ini bentuknya ya hampir mirip ya, cuman memang bedanya tuh yang paling kerasa banget adalah ketika lo megang ini sih gitu. Nah ini lo lihat dari bentuknya sih sebetulnya yang KZ D-Fi itu terlihat lebih besar, lebih bongsor gitu ya daripada KZ Krila ini. Tapi yang paling signifikan itu adalah materialnya, yang dimana KZ Krila itu materialnya lebih plastiki gitu ya, mungkin dia pakai resin atau plastik, bahan plastik lah intinya. Terus katanya sih kalau faceplate-nya ini baru pakai aluminium, sehingga dari bobotnya jelas Krila itu lebih ringan. Kemudian untuk spesifikasinya, untuk KZ Krila ini, dia itu bedanya sama KZ D-Fi. Kalau dia pakai single dynamic driver, kalau dia itu ada balance armature-nya. Nah jadi kira-kira udah kebayang nih racikan dari driversnya di dalam KZ Krila ini, pasti output suaranya akan berbeda dengan si KZ D-Fi ini. Kemudian ini ada kabelnya bener-bener exactly mirip. Dia pakai QDC ya, pakai QDC dan 3,5 mili L. Terus ya udah, kayaknya ini standar KZ lah ya. Jadi untuk harga tuh kayak ini tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Krila itu lebih murah sedikit daripada KZ D-Fi. Kalau sebelumnya kalau nggak salah tuh D-Fi ini tuh kayak sekitar 300-400 ribuan dan Krila ini 200 ribuan. Tapi sekarang si KZ D-Fi itu kalau gue cek di marketplace tuh udah 200 ribuan juga. Jadi sebenarnya udah mirip banget harganya gitu. Ya tapi kalau misalkan kita lihat dia lebih mahal sedikit ya wajar, karena housingnya, materialnya itu jelas lebih bagus daripada Krila yang dimana dia masih pakai plastik atau resin. Dan pilihan ear tipsnya di KZ Krila itu lebih banyak. Di D-Fi itu lebih banyak. Kalau KZ Krila cuman dikasih ya udah 3 ukuran dan ear tips yang memory foam. Yang D-Fi juga dapat memory foam juga. Sekarang gue langsung aja ke materi yang paling ditunggu, itu adalah sound quality atau sound impressionnya gue seperti apa. Untuk ukuran budget sekitar 200 ribuan, gue bilang 200 ribuan aja lah ya, karena KZ D-Fi ini juga harganya sekarang udah 200 ribuan gitu. Oke, untuk kedua in-ear monitor ini kalau menurut gue untuk tonal balance-nya cukup lumayan balance ya. Jadi menurut gue aman-aman aja, nggak ada yang mendominasi di area tertentu gitu, seperti bass-nya mungkin terlalu besar atau high frekuensinya terlalu besar gitu, atau mid-nya terlalu mundur, itu juga enggak. Kayak mereka setiap
frekuensinya itu berada di range yang cukup pas gitu. Lo akan merasakan sensasi bassnya, midnya juga cukup forward, treble-nya juga itu cukup kerasa juga gitu. Nah cuman yang beda ini apa nih? Yang beda itu adalah ini gue ngomong impresi sound ketika semua switch-nya itu di off-in ya. Jadi semua switch itu off. Oke, kita lihat nih ada angka 1, 2, 3, 4. Nah semuanya itu di titik yang ke bawah, bukan di atas gitu. Artinya switch-nya mati. Jadi ini default-nya. Yang paling beda itu dari yang gue rasain adalah gini. Ketika gue coba Krilla, itu yang paling berasa banget itu adalah di sektor high frekuensinya. Entah kenapa lagu yang lo dengerin dari Krilla ini somehow lebih sparkly, lebih treble extensionnya itu jauh lebih banyak gitu daripada si KZ Defy ini. Feelingnya itu lebih ke kalau yang Krilla ini emang ngasih lo sensasi treble yang airy banget gitu. Lo akan dapat sensasi yang megah gitu, lo dapat sensasi yang ngecering itu di sini gitu. Kalau di KZ Defy itu lebih ketutup, lebih treble extension itu lebih pendek daripada dia, terus nggak sparkly-nya si Krilla gitu. Jadi lebih ke ini bumbunya tuh kayak kalau si KZ Defy itu kayak apa adanya aja gitu, nggak berlebihan. Nah makanya itu balik ke selera kalian sih sebetulnya. Kalau misalkan kalian expect pengen dapat in-ear monitor yang arahnya atau pengen dapat sensasi yang sparkly, sensasi yang megah gitu ya, pengen banyak match-nya di area treble tapi nggak sibilance ya, ini masih tergolong aman. Tapi bassnya juga masih dapet, itu lo bisa ngambil Krilla. Tapi kalau lo lebih suka yang apa ya, yang jujur gitu, gue bisa bilang yang jujur kali ya, itu gue saranin lo beli yang Defy. Defy ini menurut gue secara timbre juga lebih natural gitu. Kalau Krilla ini ya karena bumbu-bumbu mungkin dari balance armature-nya juga ya membuat si Krilla ini agak berbeda nih sensasinya. Ini berasa banget sih single dynamic-nya gitu. Kalau ini udah kecampur sama balance armature, jadi sudah pasti warna suaranya yang keluar itu udah pasti berbeda. Tinggal sesuaiin aja sama selera kalian gitu. Untuk technicalnya gue bisa bilang keduanya sama-sama oke. Memiliki staging yang cukup lebar, walaupun feelingnya nggak berasa depan belakang gitu ya, depan belakangnya atau atas bawahnya nggak terlalu lebar banget. Gue ngerasa lebarnya cuma lebih ke kanan kirinya aja, tapi ini bukan yang sempit-sempit banget. Tapi karena si Krilla ini match-nya lebih banyak gitu ya, jadi gue berasanya di Krilla ini jadi lebih lebih sound stage-nya jadi lebih luas gitu, jadi ini tuh lebih basah gitu istilahnya gitu ya. Ini lebih kering aja gitu, ini basah banget gini. Lo kalau suka dengan karakter sound yang basah itu mungkin lo bisa ke Krilla nih. Jadi kayak suara yang basah tuh gimana sih, kalau misalkan suara penyanyi gitu ada reverbnya gitu. Nah ini reverbnya tuh kayak sampai kedengeran banget gitu. Kalau yang si Defy ini nggak segitunya. Resolution, imaging, separasi keduanya bagus. Menurut gue untuk 200 ribuan ini ya no complain gitu. Gue bisa ngerasain kalau mereka cukup rapih gitu ya dalam memberikan posisi-posisi suara dengan akurat. Perbedaan signifikannya menurut gue cuma di situ, di area treble-nya. Sama kalau di bassnya juga menurut gue ada perbedaan sedikit, yaitu di mana si Krilla ini decay-nya itu lebih cepat gitu. Jadi kayaknya kalau buat lo dengerin
lagu yang bassnya cepat gitu kayak metal or apa gitu ya, kayaknya akan lebih enak nih daripada si DeFi. DeFi mungkin buat dengerin lagu-lagu yang lebih laid back gitu. Ini bisa enjoy pakai DeFi. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu gimana apa sih penggunaan dari si Switch ini, karena keduanya ini beda nih. Untuk si Krilla dan DeFi memiliki fungsi yang sebenarnya mirip gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaan, sedikit aja. Jadi gini perbedaannya, ini DeFi, ini Krilla ya. Jadi gini, jadi ini adalah default, semuanya turun ke bawah. Ini juga sama, default turun ke bawah. Kalau misalkan lo pengen nambahin bassnya, lo tinggal naikin yang angka 1. Nah ini akan naik 1 dB doang. Itu pun sub bass-nya yang naik kalau menurut gue ya. Dan ini nggak bakal berasa banget, nggak signifikan tuh lo naikin 1 nggak signifikan. Kalau lo posisinya naiknya 2, ini dia akan nambah 2 dB. Dia akan nambah 2 dB. Ya masih lumayan, ada sedikit signifikan. Yang kemudian kalau misalkan kurang nih, lo bisa di angka 3 lo naikin. Angka 3 lo naikin. Kalau gue sih, kalau emang lo pengen berasa banget bassnya, ya naikin langsung 3 aja. Karena 1, 2 tuh benar-benar tipis banget gitu. Perbedaannya nggak terlalu signifikan banget. Nah sekarang tuh lo jangan bingung ya. Jangan bingung. Ini kalau misalkan 1, 2, 3 dinaikin 3-3-nya gini, apakah dia akan berakumulasi gitu? Enggak. Jadi dia akan fungsinya itu akan hanya pada switch yang paling terakhir. Misal gua switch di 3, kayak gini, 1, 2, 3 naik semua. Itu bukan berarti 1 dB tambah 2 dB tambah 3 dB, bukan. Tapi yang berfungsi adalah switch yang paling terakhir, yang ketiga. Artinya lo akan nambah 3 dB. Jadi misalkan kedua lo turunin, 1 lo turunin, tetap 3 dB. Tapi kalau 1 gua naikin nih, nggak nambah 3 tambah 1 gitu, tetap 3 dB gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bedanya apa nih sama yang si Krilla? Bedanya ada di switch keempat sebenarnya. Kalau si DeFi, kalau misalkan lo naikin switch keempat gitu ya, itu dia akan levelnya itu naik semua sekitar 4 dB. Jadi dari bassnya naik. Jadi ini let's say ini on ya, 1, 2, 3, terus 4-nya lo naikin. Nah ini semuanya dia akan naik. Bass, mid, dan treble-nya naik sekitar 4 dB. Kalau Krilla, ini lo naikin 1 dB bassnya, terus 2 lo naikin 2 dB, 3 dB. Kemudian kalau 4-nya lo naikin, dia malah ngedecrease atau nurunin high frekuensinya sekitar 1,5 dB. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue lebih suka defaultnya gitu. Tapi kalau misalkan lo suka yang bass, ya udah switch 3 aja lo naikin. Tuh, udah bass. Kalau misalkan enggak, lo suka yang balance netral aja, tinggal lo turunin aja, udah. Pakai defaultnya, simple. Cuman gue tidak terlalu suka dengan metode switch tuning seperti ini sebetulnya, karena buat gue ribet gitu. Kayak lo harus bawa ginian, bawa jarum kayak gini, terus rubah-rubah. Dan somehow juga buat gue ketika bassnya dinaikin 3 dB itu, bassnya juga gimana ya, gue ngerasa ya agak bleber aja gitu, nggak clean gitu rasanya. Intinya, konklusinya adalah kalau lo mau yang lebih sparkly, lebih basah, lebih kerasa megah, ada di sini, lo beli Krilla aja. Tapi kalau misalkan lo suka yang lebih kalem, yang lebih apa adanya, dengan timbre yang lebih natural, mungkin lo bisa pilih KZ DeFi. Oke, sekian dari gue. Seperti biasa gue akan merekomendasikan beberapa tracks. Dan kalau begitu, sampai jumpa di review berikutnya. Ciao.